Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 3 yang merupakan lanjutan dari bab 3 part 2. Kita akan membahas uji kompetensi. Ini ada kolom penggolongan zat, di mana zat-zat di bawah ini bercentang pada bagian kolom. Nah, kalau gula, dia kan termasuk senyawa ya. Terdiri dari beberapa unsur ya, air juga. Contohnya kan H2O, makanya dia termasuk senyawa. Emas, nah kenapa dia unsur? Karena dia AU aja ya. Seng juga, tinta itu juga campuran. Di situ ada cairan sama tintanya, asam cuka juga. Kemudian besi itu unsur, arang itu senyawa. Kemudian sirup itu adalah campuran. Udara itu unsur, garam dapur itu adalah senyawa. Sabun juga merupakan campuran ya. Kemudian selanjutnya di rumahmu ditemukan berbagai jenis larutan, contohnya seperti sirup, cuka, dapur, sabun cair, dan sampo. Bagaimana kamu dapat menentukan larutan tersebut ke dalam asam atau basa? Ada beberapa indikatornya ya untuk menentukan. Kalau dia asam, rasanya masam. Tapi kalau dia basa, rasanya lebih ke pahit. Dapat menimbulkan korosi kalau asam. Kalau basa, terasa licin ya di kulit. Kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi merah itu asam. Sedangkan sebaliknya, kalau lakmus merah menjadi biru berarti adalah basa. Nomor 3, lakukan identifikasi 5 jenis campuran yang dijumpai di lingkungan sekitarmu. Terus golongkan campuran tersebut. Jelaskan contoh unsur-unsur penyusunnya ya. Contohnya kayak air dan gula. Ketika menjadi satu kan susah dibedakan, makanya disebut campuran homogen. Bumbu penyedap dalam masakan ya, itu campuran homogen karena udah nggak bisa dicampurkan, nanti kan dimasukin dalam sayuran, ada airnya juga. Kemudian kalau teh dengan air, campuran homogen ya. Maaf, teh dengan air. Kalau tehnya aja dengan air, dia heterogen ya, maaf. Kalau dia homogen berarti airnya itu yang diomongin. Air tehnya itu dengan si airnya setelah bercampur menjadi satu. Kalau minyak dengan air kan heterogen karena dia udah beda. Kemudian kopi dengan air, kopinya itu kan mengendap, makanya dia campuran heterogen. Selanjutnya nomor 4, proses metode penyaringan itu pemisahan. Itu ada penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, dan kromatografi. Contohnya metode filtrasi itu penyaringan, berarti dia pemisahan campuran padatan dengan cairan ya. Kemudian sentrifugasi itu karena padatan yang terdapat dalam campuran ukurannya sangat halus, dengan jumlah campurannya lebih sedikit, maka digunakan sentrifugasi kayak pemisahan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih ya. Kalau destilasi itu penyulingan, biasanya untuk minyak bumi ya. Dia pemisahan suatu zat cair dari campurannya, yaitu dengan cara apa? Perbedaan titik didih. Kalau kromatografi, perbedaan apa? Kecepatan. Partikel-partikel yang bercampur pada suatu medium ya, ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Contohnya kayak mencari orang yang terkena identifikasi melalui urin ya, menggunakan obat-obat terlarang. Kalau sublimasi itu berarti pemisahan campuran yang untuk materi yang satunya bisa menyublim atau menguap, yang satunya tidak dapat, kayak misalnya kapur baru sama si pasir. Kemudian selanjutnya untuk
metode pemisahan komponen. Ada air murni dengan air laut, dari air laut, yaitu dengan cara destilasi atau penyulingan. Kalau garam, dari campuran garam dan pasir, berarti dia sama-sama bisa dibedakan kan? Berarti bisa cara penyaringan biasa atau filtrasi. Kalau minyak kelapa dari santan, itu kombinasi pemanasan, dipanaskan, kemudian selanjutnya bisa dengan cara sentrifugasi, yaitu pemisahan campuran karena partikel-partikelnya sangat halus. Kemudian selanjutnya soal nomor 6. Ini ada pemisahan campuran dengan cara penyaringan dan sentrifugasi. Kalau penyaringan berarti partikelnya itu, maksudnya materinya itu bisa dibedakan ya. Antara seperti kopi, endapan kopi ya dengan air, kalau ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau sentrifugasi, pengering mesin cuci kan, ketika kita mengering kan memisahkan antara air dengan pakaiannya. Itu kalau diperas kan masih ada. Nah, makanya kenapa sentrifugasi mesin cuci, dia kan menggunakan kecepatan daya putar yang sangat cepat, itu dapat mengeringkan atau menghabiskan air pada pakaian. Kalau di industri, contoh penyaringan kayak air sungai, untuk keperluan air bersih ya, penyaringan air sungai. Kemudian pemisahan bubuk kapur dengan air, contohnya kayak sentrifugasi untuk industri. Kemudian nomor 7, mengapa suatu campuran murni? Mengapa suatu campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika, sedangkan tidak dapat dipisahkan secara kimia? Campuran tidak murni itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia dan tidak ada ketentuan perbandingannya. Harus tetap. Jadi susunan campurannya itu tidak murni atau bebas. Beberapa campuran tidak murni itu masih bisa menampakkan wujud aslinya atau komponen penyusunnya. Sedangkan kalau campuran tidak murni dipisahkan dengan cara fisika itu bisa berdasarkan titik didihnya, kemudian kecepatan rambatnya, ukuran partikel, dan sifat fisika lainnya ya. Itu yang membedakan kenapa dia bisa, kalau tidak murni pakai fisika, karena dia masih bisa dibedakan ya, karena dia campuran tidak murni. Kemudian air adalah senyawa murni, soal nomor 8, sedangkan susu stroberi cair yang terdapat dalam kemasan merupakan campuran antara air, gula, susu, dan penambah rasa. Nah, buat daftar tentang persamaan dan perbedaan sifat air dan susu stroberi. Sifatnya, kalau persamaannya sama-sama cairan ya, kemudian sama-sama menempati wadah dan ruang. Kalau perbedaannya, air itu senyawa murni, susu stroberi itu enggak. Dia adalah campuran. Titik didihnya susu stroberi lebih tinggi daripada air. Kalau titik bekunya juga iya, lebih tinggi daripada air. Kekentalan stroberi lebih kental daripada air. Susu stroberi itu berbau dan memiliki rasa, sedangkan air tidak. Kemudian metode pemisahan yang sesuai untuk memisahkan zat-zat penyusun susu stroberi dengan cara sentrifugasi, yaitu pemisahan padatan dari suatu suspensi dalam jumlah kecil dengan cara pemusingan yang maksudnya di sini bukan pemusingan, jadi dia itu dengan cara menggunakan gaya sentrifugal ya. Jadi dia itu memutar sangat cepat ya. Nah, itu bisa dipisahkan. Sama kayak tadi kita memisahkan air dari bajunya ya. Itu dengan cara sentrifugasi. Nah, pemisahan ini didasarkan pada gaya sentrifugal yang terjadi dan gaya gravitasinya ya. Susu stroberi dipisahkan menjadi air dan susu krim ya. Kemudian
Jelaskan perbedaan fisika dan kimia pada tabel. Kalau air didinginkan, awalnya kan cair, kemudian jadi beku. Dia tidak terbentuk zat baru. Kemudian kalau air dipanaskan, awalnya cair, kemudian ada penambahan suhu jadi uap. Tidak terjadi juga. Kalau pembakaran lilin, padatan berupa padatan ya, awalnya kan jadi lilin utuh, kemudian meleleh. Itu juga masih tetap materinya tetap lilin, jadi dia tidak berubah. Kemudian kalau untuk fermentasi, berarti kan apa yang difermentasikan? Kalau tape berarti wujud awalnya ya padatan tadi, si tapenya. Kemudian wujud akhirnya dia ada baunya, rasanya juga udah beda. Nah, kalau bau, rasa, warnanya, berarti perubahan kimia. Makanya dia terbentuk zat baru. Kalau karat besi, awalnya kan besi itu utuh, bukan utuh, maksudnya awalnya besi itu tidak ada korosi atau karat, akibat korosi maksudnya. Kemudian dia berkarat berarti adanya perubahan kimia, berarti ada terbentuk zat baru. Kemudian kalau sabun itu kan NaOH ya, cairan, kemudian jadi padatan, terbentuk zat baru. Selanjutnya di sini kelompokkan peristiwa di bawah ini dalam tabel, tapi di sini saya tidak membuatkan tabel. Di sini langsung dijawab. Kalau kayu tetap ya partikelnya, materinya tetap jadi kayu walaupun dia diubah-ubah menjadi meja dan kursi. Berarti dia tidak terbentuk zat baru, namanya perubahan fisika. Kalau batu dipotong-potong menjadi kerikil, dia tetap perubahan fisika. Karena tidak ada zat baru, dia bagian dari batu-batu. Kemudian selanjutnya, nasi jadi basi. Kalau nasi jadi basi, berarti dia kan baunya, warnanya. Berarti dia perubahan kimia. Kapur barus menyublim, dia tetap. Atau enggak? Dia kan menguap, berubah. Berarti dia kimia. Singkong difermentasi jadi tape. Baunya, rasanya udah beda, berarti dia kimia. Kertas dibakar jadi abu, dia tetap kan awalnya kertasnya jadi fisika, tidak ada perubahan. Lilin meleleh ketika dipanaskan, iya dia fisika, tidak terbentuk karena partikel awalnya materinya tetap lilin. Kalau pembakaran kembang api itu kimia, karena apa? Perubahan energi. Nah, demikianlah pembahasan uji kompetensi pada bab 3 ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi buku dan jawabannya akan saya berikan di link di deskripsi ya. Bagi kalian yang ingin mendownload atau yang membutuhkan, bisa silahkan di download. Terima kasih.